Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan topik yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah komponen kunci dalam pengelolaan keuangan baik untuk perusahaan maupun individu. Risiko keuangan adalah bagian alami dari setiap keputusan keuangan yang kita buat. Dalam pengelolaannya adalah hal yang sangat vital untuk mencapai tujuan keuangan yang sukses. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang tujuan dari manajemen risiko keuangan. Mengapa hal ini begitu penting dalam konteks keuangan perusahaan dan individu, serta fungsi utama yang dilakukan oleh manajemen risiko keuangan untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Pendahuluan. Manajemen risiko merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun dan menjalankan bisnis. Tanpa adanya manajemen risiko yang efektif, pemilik perusahaan mungkin tidak akan dapat mengidentifikasi potensi masalah yang bisa mengancam keberlangsungan perusahaan. Ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan kebangkrutan tanpa pemahaman yang jelas tentang penyebabnya. Karenanya, manajemen risiko keuangan memiliki peran yang krusial, sejajar dengan manajemen pemasaran dan manajemen operasional lainnya. Sayangnya, masih ada sedikit pemahaman umum tentang teori manajemen risiko dan fungsi-fungsinya. Maka dari itu, dalam pembahasan ini, kita akan mengulas lebih lanjut mengenai peran dan fungsi penting dari manajemen risiko dalam konteks keuangan. Tujuan manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau entitas keuangan lainnya untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan mereka. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah yang pertama, melindungi nilai keuangan. Salah satu tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah melindungi nilai keuangan perusahaan. Ini berarti mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian keuangan, seperti risiko mata uang yang asing, risiko suku bunga, atau risiko kredit. Dengan melindungi nilai keuangan, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan menjaga stabilitas keuangan mereka. Yang kedua, memaksimalkan peluang. Manajemen risiko keuangan juga berfokus pada mengidentifikasikan peluang-peluang yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Ini bisa mencakup peluang investasi yang menguntungkan atau peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memaksimalkan peluang ini, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan hasil keuangan mereka. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing. Manajemen risiko keuangan dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Mengapa mengelola risiko dengan baik? Perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dalam operasi mereka dan menjadi lebih dapat diandalkan bagi pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Ini dapat membantu mereka memenangkan kepercayaan pasar dan bersaing secara efektif. Fokus manajemen risiko keuangan seringkali terpusat pada beberapa jenis risiko utama, termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Risiko mata uang. Ini adalah risiko yang timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional atau memiliki operasi di luar negeri harus mengelola risiko mata uang untuk melindungi nilai aset dan kewajiban mereka. Yang kedua, risiko suku bunga. Risiko suku bunga muncul ketika perusahaan memiliki pinjaman atau investasi yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Manajemen risiko suku bunga bertujuan untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi suku bunga yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman atau pendapatan investasi. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka saat jatuh tempo tanpa kesulitan. Manajemen risiko likuiditas memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Dan yang keempat, risiko kredit. Risiko kredit terjadi ketika perusahaan memberikan kredit kepada pihak lain, dan ada kemungkinan bahwa pihak tersebut tidak dapat membayar kembali kreditnya. Manajemen risiko kredit melibatkan pengukuran dan pengendalian risiko ini, terutama jika perusahaan beroperasi dalam bisnis yang melibatkan transaksi kredit. Dengan menjalankan manajemen risiko keuangan dengan baik, perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan, mengambil keuntungan dari peluang pasar, dan tetap kompetitif di lingkungan bisnis yang berfluktuasi. Fungsi manajemen risiko keuangan.
Tiga fungsi kunci dalam manajemen risiko, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, merupakan landasan penting untuk menjaga stabilitas dan kesuksesan perusahaan dalam menghadapi risiko-risiko yang kompleks dan beragam. Dalam pembahasan ini, kita akan lebih mendalam mengenai masing-masing fungsi ini, menggali bagaimana mereka saling terkait, serta bagaimana pengelolaan risiko yang efektif dalam membantu perusahaan menghindari atau mengurangi dampak negatif yang dapat mengecam keberlangsungan bisnis mereka. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam konteks manajemen risiko, perencanaan melibatkan identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis, mengevaluasi sejauh mana risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi tujuan perusahaan, dan merancang strategi untuk mengelola atau mengurangi risiko-risiko tersebut. Ini melibatkan perumusan rencana tindakan yang jelas untuk menghadapi risiko-risiko tersebut. Yang kedua, pelaksanaan. Setelah perencanaan selesai, tindakan yang direncanakan harus dilaksanakan. Ini mencakup pelaksanaan rencana manajemen risiko, termasuk pengimplementasian strategi mitigasi risiko, alokasi sumber daya yang diperlukan, dan pelaksanaan langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk menghadapi risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian. Bagian pengendalian dari manajemen risiko berfokus pada pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap risiko dan efektivitas strategi manajemen risiko yang ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan perkembangan risiko, pengukuran hasil dari tindakan yang diambil, dan penyesuaian rencana manajemen risiko sesuai keadaan yang berkembang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang diidentifikasi tetap dalam kendali dan tindakan perbaikan diambil jika diperlukan. Dengan menggabungkan ketiga fungsi ini, manajemen risiko memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan kesuksesan jangka panjang perusahaan dengan mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi operasi dan tujuan bisnis. Setelah menjelajahi tiga fungsi inti dalam manajemen risiko, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, selanjutnya kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai fungsi manajemen risiko keuangan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkap bagaimana manajemen risiko keuangan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi risiko-risiko finansial yang mungkin timbul. Mari kita lanjutkan dengan memahami lebih jauh tentang manajemen risiko keuangan. Yang pertama, identifikasi risiko keuangan. Fungsi utama dari manajemen risiko keuangan adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan. Ini termasuk risiko-risiko seperti fluktuasi mata uang, suku bunga, volatilitas pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Identifikasi risiko ini penting untuk memahami potensi dampaknya terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Kedua, evaluasi risiko keuangan. Setelah risiko-risiko keuangan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi sejauh mana risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Evaluasi ini melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur potensi kerugian finansial yang mungkin timbul akibat risiko-risiko tersebut. Ketiga, pengembangan strategi mitigasi. Manajemen risiko keuangan melibatkan pengembangan strategi untuk mengelola atau mengurangi risiko keuangan yang telah diidentifikasi. Ini bisa mencakup diversifikasi portofolio investasi, penggunaan instrumen derivatif untuk melindungi terhadap fluktuasi harga, atau mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kredit seperti menetapkan batas kredit pelanggan. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian risiko keuangan. Setelah strategi mitigasi risiko ditetapkan, manajemen risiko keuangan membutuhkan pemantauan dan pengendalian terus-menerus. Ini melibatkan pemantauan pasar keuangan, perubahan kondisi ekonomi, dan kinerja investasi. Jika risiko keuangan berubah atau tindakan perbaikan diperlukan, perusahaan harus bersiap untuk menyesuaikan strateginya. Dan yang kelima, pelaporan dan transparansi. Manajemen risiko keuangan juga mencakup pelaporan yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Hal ini termasuk penyediaan laporan keuangan yang akurat dan berisi informasi tentang risiko keuangan yang relevan. Transparansi ini membantu investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko keuangan.
Dalam keseluruhan, manajemen risiko keuangan adalah bagian penting dari manajemen risiko secara keseluruhan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan melindunginya dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya dan mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya. Kesimpulan, manajemen risiko keuangan adalah pendekatan penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko-risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan. Secara keseluruhan, manajemen risiko keuangan adalah praktek yang penting untuk melindungi aset dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan langkah-langkah manajemen risiko keuangan dengan efektif, perusahaan dapat menghadapi tantangan finansial dengan lebih percaya diri dan mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya.